muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Begitulah apa yang menjadi harapan Ketua Al-Khidmah Pusat. Semoga khususnya Al-Khidmah yang ada di Singapura dapatlah merealisasikan, dan dalam masa yang sama saya memohon doa restu kepada segenap romo-yai yang dari Jawa, dari Sumatera, untuk mendoakan kami-kami yang di sini, khususnya generasi mudanya, terus dapat mengemban, terus dapat menjayakan setiap majelis Hadratus Syekh. Sebab jabaran tantangan di Jawa dengan di Singapura ini jauh berbeda. Tapi alhamdulillah saya sangat berbesar hati, walaupun jabaran, walaupun tantangan di sekitaran sangat mencabar, tapi alhamdulillah anak-anak kita muda-muda ini begitu istiqomah dalam melaksanakan apa jua yang menjadi peninggalan Hadratus Syekh. Jadi terakhir, mohon mau'idhah dan juga wejangan-wejangan khususnya untuk anak-anak muda yang di Singapura ini, dan secara umumnya untuk jamaah sekalian. Kami sangat-sangat menginginkan siraman rohani, mau'idhah hasanah dari yang berbahagia Romo Yai Haji Zainudin. Bismillah. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat wa fataral masnu'at. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadli wal karamat. Amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Haji Najib Jamzani, juga Kiai Haji Rauf, dan kiai-kiai yang lainnya, sesepuh Al-Khidmah Singapura, juga Al-Khidmah Malaysia. Tak lupa yang kita muliakan pimpinan pusat Al-Khidmah Haji Hasanuddin, juga Al-Khidmah Singapura, hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal amil tali amalan qata. Musa, kamu pernah tidak melaksanakan sebuah amal yang itu hanya untukku? Lalu Nabiullah Musa menjawab, shallaitu laka wa tasaddaqtu laka wa sumtu laka. Saya sholat untukmu ya Allah, saya bersedekah untukmu ya Allah, saya berpuasa untukmu ya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, as-salatu laka burhan was-sadaqatu laka zillah was-sawmu laka junnah. Musa, salat yang kamu laksanakan akan menjadi dalil untuk kamu nanti di yaumil qiyamah.
puasa yang kamu kerjakan akan menjadi tameng dirimu dari bakaran api neraka. Sedekah yang kamu keluarkan akan menjadi penjaga kamu dari teriknya pada mahsyar. Lalu mana ibadah yang kamu kerjakan hanya untuk wahai Musa? Sholat manfaatnya kembali untuk kamu, puasa manfaatnya kembali untuk kamu, sedekah manfaatnya kembali untuk kamu, untuk umat ya Musa. Faqala, lalu Musa menjawab, dullani ala amali in amiltuhu laka ya Rabbi. Berilah petunjuk kepada saya ya Allah sebuah amal, jika aku mengerjakan itu hanya kembali kepadamu ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, hal walaita li waliyan qat. Musa, apakah kamu mencintai orang yang aku cintai? Jika kamu mencintai orang yang aku cintai, maka kamu telah melaksanakan perbuatan yang itu hanya untukku. Kita cinta kepada Nabi, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada awliya Allah, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada guru kita Yai Romo Asrari, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini akan membuat Allah melipat gandakan pahala kita. Sebesar ini yang diberikan oleh Al-Khidmah Singapura, baik jamuan dan tempat, maka sebesar itu pula Allah akan membalas. Sebanyak ini yang dikeluarkan pengorbanan oleh jamaah Al-Khidmah Singapura, maka juga Allah akan memuliakan sebanyak ini juga. Semua ini tentu semata-mata hanya cinta kepada Allah, cinta kepada anbiya Allah, cinta kepada para alim ulama, bil khusus guru kita Romo Yai Asrori. Hadirin rahimakumullah, di dalam kita menyikapi dari perjalanan orang-orang yang solih, mereka itu keberhasilannya tidak lepas daripada sifat futuwah. Di dalam kitab Thariqatul Awliya wa Anwa'ihim, perjalanan para wali dan warna-warna akan wali, bahwa mereka itu diangkat derajatnya oleh Allah karena hatinya yang samha, hatinya yang dermawan. Semakin disakiti oleh siapapun, semakin banyak mendoakan. Sebuah contoh, siapa yang tidak kenal dengan Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar, ahli tasawuf, namanya besar, tapi banyak orang yang tidak mengenal saksiatnya, tidak mengenal bentuknya. Suatu saat ada orang yang bertanya kepada beliau, di manakah masyarakat ini? Ibrahim bin Adham saat itu berdiri dalam sebuah tempat yang masyarakatnya sepi, tidak ada perumahan. Lalu ditanya, pada kemana masyarakat di sini? Jawaban Ibrahim bin Adham, ada di belah sana. Dia arahkan tangannya kepada pekuburan. Lalu orang yang bertanya itu emosi dan marah. Dipukulnya Ibrahim bin Adham sampai 3 kali. Apakah marah Ibrahim bin Adham? Sama sekali tidak. Lalu setelah orang itu berjalan, tidak jauh bertemu dengan seseorang, yang seseorang itu memberikan informasi bahwa yang Anda pukul itu adalah ulama besar, orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim bin Adham. Lalu orang yang memukul itu minta maaf kepada Ibrahim bin Adham. Apa jawaban Ibrahim bin Adham? Di saat Anda memukul saya memiliki 2 keutamaan, mendapatkan 2 derajat dari Allah. Yang pertama, di saat Anda memukul saya doakan Anda, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke surga. Kamu pukul saya lagi, saya doakan Allahumma adkhilhu jannah, masukkan dia ke surga. 3 kali pukulan, 3 kali doa.
Lalu orang itu bertanya, kenapa demikian? Dijawab, di saat Anda memukul saya mendapatkan pahala mendoakan Anda. Anda memukul saya sekali, saya doakan, ada pahala mendoakan orang. Yang kedua, Anda memukul saya bersabar. 3 kali pukulan saya bersabar, mendapatkan 3 pahala sabar. Maka dalam waktu yang serentak, saya mendapatkan pahala sabar dan mendoakan orang lain. Ini adalah al-futuwah yang diterangkan